Kita bangkitin motivasi kita, bahwa saya waktu sudah berada di penghujung hari, saya sepertinya hari ini terselamatkan, tetapi malam ini saya tidak tahu apakah saya masih bisa hidup, apakah besok pagi masih bisa bangun dengan tubuh manusia yang berharga ini. Oleh karena itu, setidaknya saya tersisa pada waktu yang tersisa, saya harus membangkitkan suatu aspirasi untuk memperoleh kelahiran manusia yang berharga, sehingga saya meraih kualitas batin yang bisa menjamin saya setelah kematian ini tidak merosot. Ya, itu yang kita bangkitkan. Jadi kita harus tahu purpose, apa tujuan kita melatih batin. Karena melatih batin ini kita berada di golongan-golongan orang-orang yang oleh orang-orang melihat sebagai sesuatu yang tampaknya aneh. Tapi setidaknya kita harus tahu, bagi kita harus punya satu keyakinan, ya, suatu keyakinan bahwa kita melatih batin ini demi kelahiranku selanjutnya agar tidak jatuh pada samsara. Nah itu ya penting. Jadi sekarang setelah kita sampai pada fase pada perenungan pembangkitan batin, ya, kita bangkitin batin, ya. Bangkitin batin itu setahap demi setahap, mulai dari kelahiran manusia yang berharga. Lalu itu dulu kita rasa bahwa kelahiran manusiaku yang luar biasa itu membangkitkan. Ketika kita merenungkan itu, kita merasa suatu kebanggaan, suatu senang itu. Jadi ketika kita duduk, saya telah lahir di tubuh manusia, apa yang kita, topik itu secara keseluruhan, apa yang harus kita dapat? Feeling bahwa saya sangat terberkahi, saya sangat luar biasa. Nah ini fungsinya adalah penting untuk nanti setiap topik dia akan ada kaitannya. Ini penting dia sekali untuk melihat bahwa kelahiran manusia yang berharga ini bagiku adalah sesuatu yang memberi aku segala hal. Jadi saya berada saya memperoleh kelahiranku yang positif gitu. Itu satu. Jadi saya memperoleh kelahiranku yang positif. Saya berada dalam lingkungan yang positif. I'm so grateful. Saya begitu luar biasa, terberkahi segala macam gitu, sehingga kita tidak merasa saya bodoh, saya tidak punya apa-apa, saya hal-hal yang buruk, hal negatif. Saya begitu luar biasa itu. Nah, itu penting. Tetapi nah, ini harus segede apa? Pertanyaannya, ini harus gede apa? Harus sebesar apa? Harus feelingnya harus segrateful apa? Kalau dia kecil, maksudnya hanya suatu kebanggaan kecil, oh ya oke, jadi tidak dalam amat, maka nanti pada saat perenungan kematian tidak kekal, maka kita tidak punya rasa kesedihan, kecewa yang dalam. Biasa-biasa aja. Tangkap nggak? Jadi ini penting. Jadi titik tolaknya harus tinggi sekali, jatuhnya jadi dalam. Kalau titiknya tidak tinggi, jatuhnya tidak mati, hanya keseleo. Ini penting. Kenapa? Ini menjadi titik kita dibuang. Seolah-olah istilahnya titik papan tumpu untuk orang loncat kolam renang itu titik kita buang, dipental. Nah, pentalnya seberapa dalam? Ini tergantung kita membangun
kelahiran tubuh manusia ini seberapa besar luar biasa, baru jatuhnya harus dalam. Jadi makin tinggi, makin grateful, jatuhnya makin sakit. Jatuhnya di mana dia jatuh? Bahwa ketidakkekal, kelahirannya ini akan mati, saya sia-sia hidup ini, saya tidak gunakan hidup ini untuk masa yang akan datang, justru saya perhatian pada kelahiran sekarang, sehingga saya mengumpulkan materi segala macam, itu semua tidak bisa kubawa. Jadi menimbulkan satu tolak yang titik. Kalau kita fisika itu kan ada apa istilahnya itu ya, elevasi atau apalah itu. Iya, itu kalau dia sudutnya tinggi bagus, maka dia lemparnya jauh. Itu yang dicari. Itu yang direnungkan. Seberapa dalam, seberapa banyak penyesalan. Oh ya, saya luar biasa, tapi ya misalnya orang yang kaya banget, dia mau mati, dia pasti merasa, oh sia-sia saya tidak menuai. Ya, kalau orang biasa, orang miskin ya mati ya sudah, saya tidak akan terjadi sesuatu yang gimana-gimana dalam hidupku. Itu penting, paham kan? Ini kunci penolakan samsara ini seberapa dalam yang kita renungkan. Lalu setelah itu kita akan jatuh di alam rendah. Kita akan jatuh di alam rendah dan itu membuat ketakutan. Semua tidak aman. Nah, segala macam itu, apa yang membuat segala hal terjadi? Yang membuat segala hal terjadi adalah saya menghimpun karma buruk. Lalu saya jatuh di alam rendah. Nah, ketika jatuh di alam rendah, itu membangkitkan rasa ketakutan, rasa tidak mau. Nah, itu yang mendorong kita mencari perlindungan. Jadi, makin takut kita tentang sesuatu yang membayangkan kesengsaraan, maka perlindungannya makin kokoh. Tetapi kalau kita tidak membangkitkan rasa takut, maka perlindungannya ya sekedar aja. Kenapa ini perlu? Karena perlindungan itu harus dibangkitkan sedemikian pentingnya ketika kita mau melatih diri kita sebagai di jalan bodhisattva, penolakan samsara, itu sesuatu yang huge, luar biasa besar. Jadi rasa need penting sekali untuk sampai sedemikian penting sekali untuk memperoleh perlindungan ini, dan setelah dia dapat, dia genggam pelindung ini. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang penting. Makin genggam kuat, makin kokoh, maka makin tidak lepas. Jadi selalu topik ini adalah topik Lamrim itu selalu adalah sebab akibat, dan sebelumnya kalau dalam, maka nextnya akan lompatannya tinggi. Kalau kita nggak dalam, maka biasa-biasa aja. Paham ya? Jadi, nah setelah itu memperoleh perlindungan, nah sekarang nextnya adalah apa yang menyelamatkanku di alam semesta di masa yang akan datang. Maka disebut ada suatu keyakinan pada hukum karma. Nah, jadi hukum karma seperti yang kemarin dibahas, semua orang juga sudah dengar bahwa apa itu hukum karma? Hukum karma adalah hukum. Nah, topik ini menjadi basis pemahaman pada keseluruhan struktur perjalanan spiritual ini. Nanti kita bicara soal tisarana, alam rendah, kelahiran sebagai tubuh manusia, penolakan samsara, bahkan 10 bumi 5 marga, itu nyangkut hukum karma. Nah, ini jadi titiknya tuh sebenarnya di sini, hukum karma. Nah, penting sekali. Oke, jadi kalau begitu
hukum karma itu apa? Karma itu arti karma, tindakan. Jadi semua orang, saya tidak jelasin panjang lebar, tapi semua orang tahu. Jadi, nah, berkaitan dengan karma, kita hidup di semesta alam ini sehari-hari, saya harusnya tidak merasa perlu untuk, saya merasa tidak perlu untuk membahas definisi karma ya. Definisi karma nggak usah bahas lagi ya, semua orang kan sudah tahu ya. Nah, yang perlu diulang adalah karma itu kan tindakan. Nah, seperti kemarin dibahas, tindakan dari titik A ke titik B. Nah, kan tindakan. Jadi ketika kita diam, berarti memperhatikan suatu titik, lalu pikiran kita seperti magnet. Nah, titik itu seperti magnet menarik batin kita ke sana. Nah, kan? Batin ini kan, titik itu seperti magnet menyedot. Nah, berarti ada satu daya yang memindahkan dari titik sekarang ke titik itu. Nah, daya, ada satu power, daya. Nah, daya ini apa? Daya ini adalah niat. Jadi ada satu titik. Saya kira nggak usah terlalu dijelasin. Nah, saya tidak tahu nih orang-orang paham atau tidak. Oke, kita kan kemarin bahas ada satu titik ini kita diam. Kalau kita diam ini, kita ada sesuatu di depan itu, semua adalah pasif. Kan dia tidak mungkin menarik batin kita ke sana, tidak mungkin. Dan tidak mungkin juga ada sesuatu di luar itu, di antara kita itu yang menarik batin kita ke sana. Ya kan? Tidak mungkin. Jadi, yang ada adalah batin kita yang tergerak dari titik ini ke titik selanjutnya. Nah, oke. Yang menggerakkan itu apa? Niat. Ya, kenapa dia bisa menggerakkan? Karena dia tertarik pada objek itu. Ada perhatian. Nah, jika seperti itu, maka terjadilah satu karma. Nah, dengan satu karma, jadi satu hal yang penting adalah ini, definisi karma adalah tindakan. Jadi misalnya saya memindahkan cangkir ini dari titik ini ke titik sampingnya, ke satu titik, maka itu juga adalah karma. Nah, karma itu diwarnai apa? Diwarnai oleh batin, faktor mental, faktor batin. Faktor batin apa? Faktor batin bajik ataupun faktor batin tidak bajik. Dia mewarnainya. Jadi faktor batin bajik atau faktor batin yang tidak bajik mewarnainya. Nah, yang bajik itu nanti buahnya menyenangkan. Yang tak bajik buahnya tak menyenangkan. Atau netral. Nah, jadi karena kita tidak di kelas cenyi, tidak di kelas filsafat, jadi kita nggak usah bahas yang panjang lebar, susah-susah bikin kepala pecah. Kita bahas perenungan aja. Coba kita renungkan bahwa di batin ini, batin kita, tunggu, di mana letak buah karma? Kan kita sudah bikin karma, Di mana kita buah karma? Ada potensi. Jadi tindakan itu sudah selesai. Misalnya saya memindahkan titik ini ke titik ini. Tindakan itu sudah selesai, sudah berlalu. Tetapi tindakan ini menyisakan energi potensial. Yang akan mengakibatkan akibat yang akan matang di waktu yang akan datang. Nah, energi potensial itu ada di mana? Energi potensial itu ada di gudang kesadaran kita, consciousness kita, di batin. Nah, di gudang kesadaran batin kita. Nah, energi potensial gudang kesadaran ini jika teraktifkan oleh faktor luar, maka dia akan matang. Misalnya tiba-tiba ketemu orang itu datang, maka potensi ini teraktifkan. Orang itu tidak datang, tapi sayang kita nggak ketemu,
lepas di kamar mandi atau apa, itu tak teraktifkan. Nah, tidak teraktifkan semua tersimpan di gudang kesadaran, di batin. Nah, itu yang direnungkan. Kalau begitu, kita ini seperti di sebuah hutan. Kita membayangkan batin ini seperti hutan Amazon yang luas sekali. Aneka macam tanaman adalah aneka macam benih yang akan kita peroleh, akan kita matang, akan kita berjumpai berupa karma, buah-buah karma kita. Nangkap ya? Jadi di hutan Amazon ini hutan berantara yang sangat gelap. Di situ banyak aneka macam tumbuhan, tanaman yang dari yang kita kenal sampai nggak kenal. Wah, luar biasa dah. Itu seperti gudang kesadaran kita yang kita punya potensi benih-benih itu akan kita jumpai, akan kita temui. Karena itu hukum karma itu kan jalan 4 sifat karma. Karma itu pasti, kita pasti menerima akibatnya. Kita tidak mungkin tidak menerima akibatnya yang kita tidak buat. Nah, jadi poin ini menjelaskan bahwa kita besok jika tanpa melakukan sesuatu, maka kita akan berjumpa dengan segala macam buah karma, akibat karma yang pernah kita buat. Paham? Nangkap ya? Nah, setelah kita merasakan merenung seperti itu, kita dapat apa? Oh ya, perjalanan hidupku panjang sekali. Tunggu. Sampai di situ dulu, paham ya? Nah, berikutnya, jika buah karma itu munculnya di mana? Munculnya di gini. Ini adalah satu pot isinya tanah subur. Lalu kita ada di dalam ada satu biji tanaman. Kalau kena siram air, taruh di matahari, maka tanaman itu tumbuh. Berarti di mana tempat tumbuhnya biji tanaman ini? Di pot itu. Di pot itu. Maka di mana kita akan menerima karma itu? Di mana kita akan menerima karma itu? Paham nggak pertanyaan saya? Di mana kita akan karma itu matang di mana? Gitu aja gampangnya. Karma kita itu matang di mana? Karma kita itu matangnya di perasaan. Maka kita bisa merasakan rasa senang, tidak senang, netral. Kalau tidak di perasaan, tidak mungkin. Kalau tidak di perasaan, terus karma itu matangnya di mana? Kalau tidak di perasaan, berarti kita tak bisa merasakan senang, tidak senang, netral. Nangkep? Harus di perasaan. Kalau tidak, itu di mana? Faktor mental yang lain, skanda yang lain. Skanda yang lain itu kan bentuk-bentuk pikiran, lalu perasaan, pencerapan, lalu Skanda rupa, satu lagi kesadaran. Dan jadi kesadaran itu tempat gudang, simpen, tapi matangnya di perasaan. Kan nggak mungkin matangnya bentuk-bentuk pikiran. Kalau bentuk-bentuk pikiran kita nggak bisa merasa seneng tak seneng dan netral itu paham ya? Nah, jadi itu satu ya. Ya, di situ Gina. Jadi ketika kita melihat seolah-olah kita di tengah-tengah hutan berantara yang sangat luas, hutan Amazon, hutan karma kita. Apa yang kita dapat? Nangkep nggak? Nangkep ya? Paham kan maksudku? Jadi kita, hutan Amazon itu kan hutan karma nih. Jadi kita akan bertemu dengan begitu banyak buah-buah karma yang bakalan kita temui. Senang, tak senang, netral. Oke, berapa banyak? Dalam satu momen seperti sekarang, kita akan ketemu dengan semua karma yang ada di ruangan ini. Lemari, sendok, kursi, lantai, HP, meja, buku, kipas angin, gambar, figura, semua barang yang ada di sini, orang-orang,
segala macam. So ini adalah saya berjumpa dalam momen ini, saya ketemu karma saya, momen ini, let's say 1,5 jam ini, saya berjumpa dengan sekian banyak karma yang saya jumpai. Nangkap nggak? Jadi ketika kita memahami ini, bahwa saya berada di tengah-tengah hutan karma, wow. Nah, coba kita bayangkan, kita renung-renungkan deh. Nah, kita lihat ya. Jadi dengan karma ini kita bertemu dengan banyak hal. Mulai dari yang menyenangkan, tak menyenangkan, netral. Lalu perenungan karma ini adalah kita bertemu dengan, kita melihat diri kita. Seperti kemarin kita merenung. Karma kita, ya inilah ya karma kita. Diri kita, gemuk, pendek, kaya, miskin, laki, putih, perempuan, gelap, rambut keriting, rambut panjang. This is what we are. So this means this is what our karma. Ini adalah diri kita dan ini adalah karma kita. Paham ya? Nah, jadi pertama kita masih dalam konteks memahami karma, melihat karma lebih luas, lebih jauh tentang karma kita sehari-hari seperti ini. Karma diri kita. Nah, apa yang kita bisa lihat? Yang kita bisa lihat adalah ini adalah karma yang telah kita perbuat dan kita panen akibatnya. Kan kita terlahir dengan tubuh manusia ini kan buah karma kita. Berarti kita matang buah ini, kita terima nih buahnya. Misalnya kalau satu orang umurnya 70, maka dia terlahir dengan umur 70. Dibandingkan dengan satu orang yang umurnya 50, berarti mana yang lebih bagus kualitasnya? 70 dong. Jadi pola pikir orang zaman sekarang ini agak aneh. Saya nggak mau hidup panjang-panjang. 50 cukup lah. Kan kayak dunia ini bertolak belakang dengan aturan yang ada. Kalau kita lahir dengan umur 80, terlahir sampai saya umur 80 tidak mati, karma saya lebih baik dong dibandingkan dengan orang yang 50 mati. Di luar cerita dia sakit-sakit apa enggak ya, kita hanya bilang faktor karma panjang, berapa panjang. Jangka hidup. Ya kalau orang yang punya karmanya saya kaya triliunan, kan lebih baik daripada orang miskin. Kan logikanya begitu. Nah, lalu bicara lagi. Berarti saya ini kondisi hari ini semua orang paham lah. Saya punya rumah segede kayak gini dengan saya punya rumah kecil kayak gini, memang karma baik saya begini. Nah jadi ini yang kita punya. Kalimatnya jelas. Ini yang kita punya. Jadi di sini tidak ada kalimat titik, dia tidak koma. Titik itu maksudnya apa? Jadi tidak ada kalimat lanjutan. Bahwa syukurilah inilah itu, enggak. Kita bilang ini yang kita punya. Ini yang kita punya. Artinya coba lihat ini yang kita punya ini. Coba lihat apa yang kita punya. Jadi pertanyaannya terima apa tidak gitu loh. Ya kita punya orang tua yang baik, kita punya orang tua yang tidak baik. Ya orang tuanya baik tapi dia cerewet. Orang tuanya tidak baik, miskin-miskin tapi dia mendukung kita praktek dharma. Ya segala macam ini apa adanya ini, ya ini dah. Apa adanya ini ya udah ini titik dah, tidak ada koma. Terima apa enggak gitu. Kau tak terima terus mau apa? Oh saya ganti orang tua, ganti anak. Ya ceritanya beda. Oh saya tidak di Bandung, tidak di KCI. Coba kamu tidak di KCI, ya gantilah, ganti skenario. Kita flashback lalu ganti skenario. Ceritanya beda. Ceritanya beda. Misalnya kalian tidak jadi pakai jubah, lalu mundur seperti kemarin tuh mundur, terus
lakukan jalan hidup lain. Ya beda lagi kan? Beda lagi kan? Ya jalan hidupnya beda. Jadi tidak ada cerita demikianlah. Yang ada cuma demikianlah. Udah itu aja. This is what we have. This is what we are. Dan terimalah ini dah titik. Oke. Kalau kita bisa terima, maka orang milenial bilang, saya telah menerima diriku apa adanya. Apalagi yang dia ngomong? Saya telah menerima diriku apa adanya. I accept saya hidupku apa adanya. Apalagi? Oke, sampai di sini titik ya. Kita nggak usah perpanjang ya. Semua orang paham ya. Tapi yang penting adalah kita harus paham bahwa ini penting. Jadi saya tidak mau menggunakan saya hindari menggunakan istilah-istilah milenial yang menurutku nanti bisa absurd, bisa agak sedikit konteks. Ya saya tidak tahu otak orang milenial itu isinya bentuknya seperti apa. Agak sedikit repot bagiku. Tapi pemahamannya, ceritanya nanti berbeda. Saya tidak mau pakai istilah-istilah, saya hindari pakai istilah-istilah itu ya. Tapi saya berharap kalian bisa paham dengan dasar-dasar teori utama, istilah-istilah dasar teori filsafat, kalimat-kalimatnya. Jadi ibarat sinyal, ibarat grafik yang di komputer, garis gitu. Paham gak istilahnya? Apa yang saya ngomong, ngerti gak? Kayak, nah seperti ini nih, garis ini. Apa itu aku tidak tahu. Pokoknya sesuatu ini, ya no? Kita sedang bikin karma tadi. Tahu-taunya kita ada jeda, saya ambil power bank, colok. Keputus gak? Garis yang tadi itu keputus gak? Dari Jojo tadi sampai kita mulai, perhatianmu kan tentang teaching. Nah kita, ya kan? Lalu tiba-tiba ada jeda, kita lakukan sesuatu. Ini bukan satu garis, ini 2 garis. Nanti balik lagi baris ketiga. Paham maksudku? Paham? Ngerti nggak? Jadi kalau kita tadi bikin karma, perhatianmu full, utuh pada, sebenarnya saya nggak mau bahas ini, saya berusaha untuk bahas sesuatu yang konsep dasar dia dipahami, tapi oke lah. Tadi kita itu bahas dari George sampai misalnya 45 menit pertama. Ya, 45 menit pertama. Full perhatianmu pada saya, topik ini, maka itu disebut kamu dapat satu kondisi yang full. Kalau batinmu itu use your ear only, menggunakan kupingmu tak, fokus. Oke ya. Pikiran tidak ada terdistraksi yang lain. Tangkap ya. Lalu tiba-tiba jeda, kita ngambil power bank. Lalu agak lama, lalu perhatian kalian pada adegan tadi. Jadi grafik yang tadi panjang itu keputus, titik sampai di situ, berhenti. Ganti grafik pendek ini. Selesai, semua kembali duduk, perhatian balik lagi, maka ini grafik ketiga terus sampai selesai nanti. Nangkep gak? Berapa karma? 3. Nah nanti misalnya ada orang datang ketok pintu, berhenti yang ketiga, ganti lagi. Paham gak? Jadi ini pentingnya kita bikin motivasi. Dia kokoh, kuat, besar. Nah nanti kita bahas nanti. Sebenarnya saya berusaha untuk in generally, sehingga kamu orang gak usah saya jelasin per detail itu, jadi orang sudah paham.
Tapi lihatlah ya, saya bisa bicara sampai sejauh apa.